dilampirkan nanti di lampirannya itu apa, seperti misalnya laporan estimasi sumber daya dan cadangan batu bara yang sudah sesuai dengan format yang direkomendasikan, Pak. Jadi apakah ada dilampirkan di dalam RKAB ini, Pak, selain daripada surat pernyataan dan sertifikatnya, Pak? Itu aja sih, Pak, dari saya. Baik, terima kasih Pak Iwan. Selamat siang Pak. Coba saya juga bukanlah seorang itu cukup paham benar Pak. Cuma saya dapat ilmu ini kemarin Pak sama Pak yang dijelaskan sama pembicara kemarin Pak, mengutarakan bahwa untuk setiap RKAB cut off-nya itu berdasarkan laporan sumber daya dan cadangan terakhir Pak. Nah, terakhir ini tanda kutip Pak, bisa tahun sebelumnya atau bahkan 2 tahun sebelumnya dengan catatan tidak ada produksi gitu Pak. Tetapi bila ada produksi, maka harus ada cadangan estimator baru gitu Pak. Nah, kemudian kata Bapak tadi, dokumen pendukung apa yang dibutuhkan? Betul yang Bapak utarakan juga, Bapak udah jawab, maka harus ada estimasi ulang Pak. Estimasi ulang tentang sumber daya dan cadangan yang setiap verifikasinya itu tidak boleh hanya diketahui sama satu verifikator gitu Pak. Untuk estimasi sumber daya maka harus ada verifikasi dari estimasi sumber daya. Kemudian untuk estimasi cadangan harus ada estimator dari cadangan. Jadi tidak boleh satu, betul gitu Pak. Mungkin itu Pak jawabannya. Terima kasih Bapak Pimpinan, atau ada arahannya dari keren yang lain. Demikian Pak Irwan. Ya, maksud saya di sini Pak, kalau nggak salah dalam tanggal 28 Juni kemarin Pak ya, ada surat edaran dari SDM nomor B611 ya, /MB05 tahun 2022. Situ ada format laporan sumber daya batubara yang direkomendasikan. Jadi maksud saya apakah itu juga ikut dilampirkan di dalam RKAB ini Pak, atau cukup surat apa tadi, surat pernyataan estimasi sumber daya dan cadangan dan sertifikat kompetensinya Pak. Jadi terkait dengan surat tanggal 28 Juni kemarin Pak, itu yang saya maksud Pak. Oh iya, terima kasih Pak. Jadi yang betul Pak, jadi pada saat surat itu mengatakan itu tujuannya hanya verifikasi Pak, karena banyak, ada beberapa kemarin sempat tanda kutip bahwa ada pelaporan, ada RKAB-nya disetujui, tetapi pada saat kita cek ulang atau belum itu ada RKAB tanda kutip Pak ya, tetapi pada saat kita verifikasi ulang itu tidak ada kelengkapan lebihnya yang Bapak utarakan Pak. Maka kami meminta data dokumen pendukung Pak. Betul. Biasanya dalam kita evaluasi RKAB, maka kita pertama minta sertifikat nomor yang tadi yang verifikasi. Yang kedua, mana hasil verifikasi tersebut. Jadi itu digunakan, jangan sampai ada atau bahasa katanya pencatutan atau tanda kutip lah gitu Pak. Jangan hanya mencantumkan nama tapi selebihnya nggak ada. Itu untuk mengeliminasi hal-hal yang tidak diinginkan Pak. Karena tidak mungkin verifikasi itu ada sementara itunya nomor yang bersangkutan nggak ada gitu Pak, atau sebaliknya Pak. Maka untuk melengkapi semuanya itu, maka persyaratan-persyaratan yang diminta itu harus tertera gitu Pak. Mungkin itu Pak, itu hanya kelengkapan untuk kelengkapan untuk verifikasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu Pak. Mungkin Bapak Pimpinan ada arahannya. Cukup Pak. Pak Hasani, cukup ya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Izin bertanya Pak. Sebentar Pak, selanjutnya tadi Pak siapa ya? Pak Pak Irwan Oksidanto. Pak. Kan yang berikut baru saja bersuara dari CV Restu Ibu. Iya Pak, betul Pak. Silakan Pak Oksidanto ya Pak. Oke, betul. Silakan Pak, ada yang mau menanyakan untuk CP ya, competent person itu sendiri yang dipakai Indonesia itu kan dari KCMI. Atau mungkin JURC apakah bisa juga dipakai Pak untuk di mineral Indonesia itu untuk CP-nya ya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oksi. Selamat siang Pak.
Nah, Selamat saya siang, juga sore Pak. Pak. Oh, sama ya, maaf ya, Bapak udah sore di sana ya. Kami juga sore mungkin Pak, mau izin Pak. Jadi untuk masa competent person sebetulnya bukanlah CPI gitu Pak ya. Jadi kalau kita lihat Pak, untuk kolom berikutnya adalah competent person gitu Pak. Jadi CPI itu bagian gitu Pak. Jadi kalau bagaimana dengan tadi yang JOS itu kan itu ada stok tadi gitu Pak ya. Jadi siapapun yang bernaung ada yang penanggung jawabnya tadi kan kalau CPI kan KCMI, JOS itu ada di Australia sana, itu sama lah Pak, setingkat gitu Pak. Yang jelas semuanya itu mereka sendiri nanti akan diverifikasi sama kompetisi masing-masing Pak. Jadi silahkan aja Pak. Nanti mungkin pada tabel berikutnya akan pada saat itu pernyataan kompetensi person ada di situ Pak. Pada intinya semacam itu. Mungkin Bapak pimpinan ada arahan, silahkan. Izin Pak Ansari, Pak Edi, Pak Oksidanto ya. Pada prinsipnya Iya, tadi Pak. Pak Edi sudah sampaikan di tabel disebutkan kan competent person. Jadi competent person yang berlaku worldwide yang kita kenal itu under Crisco Pak ya. Jadi semua anggota under Crisco setara eh, di hadapan hukum di negara manapun. Jadi kita mengakui kalau Bapak menggunakan AUCMM dengan standar JORS, kalau Indonesia CPI dengan standar KCMI, sesuai Pak. Bisa tinggal dicantumkan dan paling nanti kami akan verifikasi, ngecek apakah yang bersangkutan masih sebagai anggota dari komite tersebut. Demikian Pak. Oke Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Sudah insya Allah clear lah sudah. Amin. Makasih Pak Kristo. Terima kasih Bapak. Baik Pak. Baik, Salam. terima kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Edi, Pak Oksidanto. Eh, Bapak Ibu, masih ada waktu kurang lebih 3 menit untuk sesi ini. Masih ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Bertanya sedikit lagi Pak. Oh, siapa Sondra? Silakan Pak. Itu sesuai dengan yang di chat grup. Di situ ada cut off pengurangan cadangan akibat produksi itu Pak. Itu kan kita RKB kan udah mulai tuh dari bulan Oktober sampai November ya. Nah untuk cut off-nya itu kita di bulan Oktober, November, Desember itu kita estimasikan plan kita pengurangan sesuai dengan estimasi plan atau cut off-nya di September Pak. Izin ya Pak, tadi belum Ya. dijawab. Ya, jadi yang digunakan adalah yang real ya Pak. Karena kalau Bapak menggunakan yang perencanaan, kami khawatir, kan namanya rencana itu kan bisa A, bisa B, bisa C, bahkan bisa Z ya Pak. Betul Pak. Ya, jadi Berarti di ini Pak ya, di ya cut off disampaikan, September ya. cut off disampaikan Pak. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Demikian bisa kita lanjutkan ya ke matriks 4B. Ini matriks yang terakhir. Siap. Baik Pak Edi, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut satu lagi Pak ya tentang yang sebetulnya ini tadi barusan aja diutarakan sama Pak Oksi Pak ya. Jadi pernyataan competent person ini jelas Pak. Di sini adalah competent person Pak. Jadi competent person ini bisa jadi adalah CPI, bisa juga tadi adalah JOS itu Pak. Silahkan aja karena banyak Pak. Bisa juga dari yang lain, Rusia, India banyak lah Pak. Jadi kita tidak membatasi Pak. Nah, karena mereka punya bendera masing-masing, punya juga kepercayaan masing-masing. Cuma yang harus ada adalah keanggotaannya tadi itu Pak yang sudah diutarakan sama Pak Iwan gitu Pak. Nah, kemudian di sini yang tidak boleh itu Pak, yang titik beratkan seperti pembicara sebelumnya bahwa dalam pencantuman hanya ada satu. Maksudnya hanya ada satu itu katakanlah untuk sumber daya aja gitu Pak. Atau ada sumber daya tetapi yang dicantumkan adalah cadangan saja gitu Pak. Nah, jadi pada saat pelaporan
untuk matrik ini, kalau Bapak nanti ada sumber daya, silahkan nanti diverifikasi sama estimator dari sumber daya. Kemudian yang kolom baris kedua untuk cadangan silahkan diverifikasi sama estimator cadangan, Pak. Dan dibubuhi dengan tanda tangan yang tadi juga diutarakan kelengkapan apa yang dibutuhkan selain tanda tangan, karena kami takut kalau cuma tanda tangan aja, biar untuk memverifikasi lebih keyakinan kami yakin, maka harus dibubuhkan dengan bukti yang namanya tadi sertifikat. Kemudian yang apalagi selain sertifikat, bukti bahwa itu sudah diestimasi. Kenapa demikian? Karena kalau sertifikat dengan bubuhan tanda tangan itu kan Pak bisa seolah-olah Pak, apakah itu ya bisa ditempel ataukah hanya dibubuhkan Pak ya. Tetapi bila ada estimasi, maka beliau sendiri yang akan melaporkan kepada Kombes atau yang pihak yang berwenang, tergantung kalau nanti JOS yang tidak melaporkan ke Usmin sana gitu Pak ya. Nah untuk CPI dia ke KCMI, biar mereka yang memverifikasinya Pak. Jadi tidak hanya tanda tangan, semacam diutarakan penanya tadi Pak Irwan, lah mungkin kalau nggak salah Pak ya, itu harus ada dokumen pendukung. Nah disinilah Pak mungkin kelengkapan yang kita bubuhkan untuk matrik 4B. Mungkin itu Bapak Pimpinan, silakan kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang ada di sini, atau Bapak juga bisa menambahkan, monggo Pak. Udah Pak, silakan. Udah Pak. Pak Edi udah sampaikan tadi. Terima kasih Pak Edi atas penjelasannya untuk matriks 4B. Saya pikir ini tadi terkait dengan matriks 4A ya, seperti itu Pak Edi ya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk 4B, yang mana seharusnya ini sudah sebenarnya clear ya kalau menurut hemat kami, karena ini sudah sempat disinggung di sesi pada saat pembahasan matriks 4A. Namun apabila ada yang hendak ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, kami persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, sebagaimana tadi kami sampaikan di depan, kami masih memberikan spare ruang waktu untuk melihat kembali matriks 3A, 3B, 3C, 4A, dan yang terakhir ini 4B, dengan pertimbangan boleh jadi
pada kesempatan kali ini ada Bapak Ibu yang baru sempat bergabung pada kesempatan siang kali ini. Mungkin kami berikan waktu untuk sesi tambahan ini 15 menit bagi Bapak Ibu sekalian untuk keseluruhan matriks yang tadi kami sebutkan. Kepada Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada yang ditanyakan, kami silakan. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, sepertinya ini teman-teman sudah sedang mempersiapkan bahan tayang yang akan di-share ya kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon bersabar Bapak Ibu. Izin Bapak Ibu, ini ada pertanyaan ya dari Bu Fatma ya, terkait dengan apa tindakan dari Minerba apabila personal CBI bertanggung jawab dari beberapa perusahaan, lebih dari 40 perusahaan. Ini saya kurang tahu apakah termasuk perusahaan Ibu Fatma ya. Cuma pada prinsipnya ini tetap kami komunikasikan dengan pihak KCMI selaku lembaga yang menaunginya, dan sebagaimana mungkin saja Bu Fatma juga sudah terinformasikan terkait dengan hal ini. Pada prinsipnya kami intensif berkomunikasi dengan pihak KCMI untuk mendapatkan klarifikasi terkait dengan persoalan yang kurang lebih mungkin ditanyakan oleh Bu Fatma. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu kesiapan bahan yang akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa masuk pada sesi terakhir dari acara sosialisasi ERKB ini terkait dengan aspek eksplorasi. Harapan kami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi dan juga teman-teman dari eksplorasi sejak pagi hingga sore hari ini menjadi amal jariah ya Pak Edi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Yang pertama, yang kedua, dapat kami informasikan juga Bapak Ibu bahwa bila kami tidak salah informasinya untuk batubara per hari ini itu sudah ada 7 RKAB yang disetujui. Nah, saya kurang tahu apakah di antara Bapak Ibu yang hadir ini termasuk dalam 7 perusahaan yang RKAB-nya sudah disetujui. Semoga informasi ini memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyusun RKAB-nya sebaik-baiknya sehingga dapat disetujui pada kesempatan pertama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, dan kami sebelum menutup acara ini kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk bersedia berfoto bersama Bapak Ibu. Kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan kamera di Zoom masing-masing. Mungkin dimulai dari teman-teman di eksplorasi ya, eksplorasi batubara. Besok aja.
nanti akan diberi aba-aba oleh Ibu Dini, mungkin berikan ekspresi terbaik dari Bapak Ibu sekalian sehingga ini memberikan kesan yang baik bagi kita semua. Kami persilakan Ibu Dini untuk memberikan arahan. Baik, terima kasih kesempatannya pada Pak Ansari. Bapak Ibu, saya izin untuk slide pertama, dimohon untuk membuka kamera terlebih dahulu. Ya, saya ambil aba-aba ya Pak, Bu. 1, 2. Baik. 1, 2, 3. Sudah di-capture? Sudah di-capture. Slide kedua ya Bapak Ibu, mohon izin bagi Pak, di slide 2 ada Pak Irsa Kadafi yang belum membuka kameranya. Mohon izin. Oke, saya ambil aba-abanya ya Pak Ibu. 1, 2, 3. Kita lanjut slide 3. Ya, ada Bapak dari PT TBT yang belum membuka kameranya, Pak. Ya, saya ambil aba-aba ya, Pak. 1, 2, 3. Lanjut slide 4. Harap bersabar ya Bapak Ibu, kebetulan ini ada 10 slide. Kita di slide 4. Saya ambil aba-abanya. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 5. Saya ambil aba-aba. 1, 2, 3. Di slide 6, Bapak Ibu yang belum membuka kamera, masih kami tunggu. Ya, saya ambil aba-abanya Pak, Bu. 1, 2, 3. Slide ke-7. Di slide ke-7 belum ada yang membuka kameranya, Bapak Ibu. Langsung saya ambil aba-aba saja ya. 1, 2, 3. Lanjut di slide 8. Satu, 2, 3. Ya, di slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai semua. Saya kembalikan kepada Bapak Ansari. Baik, terima kasih Ibu ini atas bantuannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon izin saya cek lagi untuk bahan sudah ya? Sudah di-share? Baik, bahan sudah di-share ya dari teman-teman. Dengan demikian sampailah kita di ujung acara sosialisasi ini. Kami dari tim sosialisasi mengucapkan banyak terima kasih atas segala kontribusi kesediaan Bapak Ibu sekalian di tengah-tengah kesibukannya berkenan untuk hadir memenuhi undangan kami. Kami mohon dimaafkan apabila dalam penyelenggaraan acara sosialisasi ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih.
sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga untuk RKAB tahun 2023 diberikan kemudahan, kelancaran bagi Bapak Ibu sekalian ya, sehingga Bapak Ibu sekalian dapat segera memperoleh persetujuannya. Demikian kami sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Terima Pak. kasih hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap, Bapak. Lanjut ya, Pak.